Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada, kami sehat, kami hidup, bernafas, semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik bagi kami di sepanjang hari ini dan hari-hari yang selanjutnya. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 16-17. Tertulis demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, perintah utama yang diberikan Tuhan kepada kita adalah agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kasih merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Namun saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu juga mengingat perintah Tuhan yang lainnya, agar supaya kasih itu kita praktekkan dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita tidak salah dalam menghadapi berbagai situasi ataupun manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 10 ayat 16-17 ini, Tuhan mengatakan agar kita waspada terhadap semua orang. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ia mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketulusan saja tanpa kecerdikan akan membuat kita mudah dibohongi, diperdayai, dan menjadi korban kejahatan. Sebaliknya saudara, kecerdikan saja tanpa ketulusan akan membuat kita menjadi orang yang licik dan jahat. Di sini Tuhan menghendaki suatu sikap penggabungan antara kecerdikan dan ketulusan dalam kita menghadapi kehidupan ini. Pesan Tuhan dalam ayat ini merupakan salah satu peringatan bagi kita untuk kita perhatikan dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Di akhir zaman saudara, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, dan kejahatan akan semakin merajalela, serta tantangan akan semakin meningkat. Jelas di sini saudara bahwa kita tidak bisa menghadapinya hanya dengan modal ketulusan, tapi harus disertai dengan kecerdikan, yaitu hikmat yang dari Tuhan. Dalam situasi dunia yang semakin jahat ini, kita harus pandai dalam menghindari bahaya tanpa membahayakan orang lain. Kita harus berbuat baik tetapi juga harus berhati-hati. Kita harus wise tapi juga harus smart. Harus ikhlas tapi juga harus waspada. Perhatikanlah saudara, dalam kisah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ayat 1-9, khususnya di Lukas 16 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Di sini jelas disebutkan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka dari itu saudara, kita harus berhati-hati. Tidak heran bahwa ada banyak orang beriman yang seringkali menjadi korban akibat dari terlalu tulus dan kurang cerdik. Jangan kita menganggap bahwa kecerdikan adalah sebuah dosa. Tidak saudara, kecerdikan merupakan sikap yang dikehendaki Tuhan agar kita dapat melalui setiap keadaan dengan berkemenangan. Tapi kecerdikan ini saudara harus dibarengi dengan ketulusan. Mari kita ingat saudara bahwa di sini dikatakan kita diutus ke dunia bagaikan domba di tengah serigala. Bukan domba di tengah-tengah kucing atau di tengah-tengah ayam, tapi di tengah-tengah serigala.
Artinya bahwa dunia ini begitu jahat dan berbahaya dan hendak menghancurkan atau menerkam kita. Karena itu saudara, sekali lagi, waspadalah terhadap semua orang, dan waspadalah juga terhadap berbagai situasi yang ada. Jangan sampai kita terperdaya dengan keadaan akhir zaman, terlena atau menjadi korban tipu daya iblis dan manusia. Berdoalah minta hikmat Tuhan untuk dapat mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadilah tulus dan juga cerdik, sesuai dengan pimpinan dan hikmat Tuhan atas kita. Jangan takut dengan keadaan apapun, percayalah Tuhan pasti menyertai kita dan menolong kita untuk melewati semuanya. Penyertaan Tuhan sempurna atas kita untuk menghadapi dan berkemenangan dalam segala perkara. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami pesan supaya kami waspada terhadap semua orang. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat menyikapi dengan tepat setiap keadaan dan waspada terhadap semua orang, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Pimpin kami Roh Kudus, untuk kami dapat menghadapi setiap tantangan di akhir zaman ini. Dan agar kami tetap dapat menjadi terang-Mu, tetap menjadi garam bagi dunia ini. Dan sekaligus berbarengan dengan itu, kami bersikap bijaksana, waspada dan bertindak hati-hati, sesuai dengan hikmat-Mu ya Roh Kudus. Berikan kami kepekaan ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat bertindak yang tepat. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas kami. Berkatilah ya Tuhan, dan buatlah semuanya berhasil, dan dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa buat yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Berikan kekebalan tubuh yang baik, pulihkan keadaan mereka, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Dan kami berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami berkemenangan. Ada jawaban doa dan mujizat yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.